Selamat datang di video kami. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara bongkar pasang CPU ya kan yang akan dilakukan dan dipresentasikan oleh kelompok kami melalui video ini. Silahkan disimak baik-baik. Pertama tentunya kita lepaskan baut-bautnya ya kan. Nah, dari sini karena akan kita lebih fokuskan kepada perakitan, maka di bagian pelepasan akan kami percepat. Baik, sekaligus menunggu, saya akan bacakan anggota kelompok. Yang pertama ada Anang Maulana, Naufal Denta, Satrio Zidni, Khairuddin Budiman, Diki Januar, yang merupakan masing-masing adalah anggota dari kelas A Informatika Angkatan 2023. Oke, karena pelepasan sudah selesai, ya kan bisa dibilang selesai. Saya di sini akan lanjutkan langsung saja kepada perakitan PC ya kan. Yang pertama tentunya letakkan motherboard dalam casing CPU. Sambil menunggu pemasangan motherboard, saya di sini akan menjelaskan beberapa komponen penting yang ada pada CPU. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah hard disk sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file serta dokumen virtual. Yang kedua adalah fan cooler atau kipas pendingin yang merupakan alat untuk menjaga temperatur dalam selubung komputer pribadi Anda, terutama pada bagian CPU. Yang ketiga adalah power supply yang merupakan hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik untuk motherboard dan komponen-komponen lainnya. Yang keempat adalah compact disk atau CD-ROM yang merupakan perangkat pemrosesan data yang berfungsi membaca sekaligus memburning data berupa file dokumen hingga CD atau DVD. Yang kelima adalah RAM yang dimana tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Yang keenam adalah prosesor yang berfungsi mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat dengan menerima input dan memberikan output yang sesuai. Yang ketujuh adalah kabel SATA yang mana banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti CD-ROM, hard disk, SSD, dan berbagai perangkat lainnya yang akan disambungkan kepada komputer. Yang kedelapan adalah baterai CMOS yang digunakan untuk memberikan daya ke chip CMOS yang menyimpan informasi seperti waktu dan tanggal sistem. Oke, yang harus dilanjutkan setelahnya adalah memasang prosesor pada soket CPU. Selanjutnya adalah memasang RAM pada slot RAM yang tersedia pada motherboard. Lalu dilanjutkan dengan memasang fan cooler, dan penting jangan lupakan untuk memasang soket fan cooler pada motherboard. Setelah itu dilanjutkan dengan memasang hard disk dan juga CD-ROM pada tempat yang telah disediakan. Dan jangan lupa untuk memasang baut pada hard disk dan juga CD-ROM agar tetap kuat. Selanjutnya dilakukan pemasangan power supply pada tempat yang telah disediakan juga, dan jangan lupa untuk sambungkan soket power supply pada motherboard. Di sini power supply memiliki dua soket yang harus disambungkan kepada motherboard. Pertama kabel yang pendek dan juga ada kabel yang panjang. Setelah semua komponen terpasang dengan baik, saatnya melanjutkan dengan memasang komponen terakhir, yaitu kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan semua perangkat keras atau hardware dengan motherboard. Di sini perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti karena kesalahan dalam memasukkan input-output soket dapat menyebabkan error pada CPU nanti saat bekerja. Maka dari itu silahkan simak baik-baik video ini dan jangan kemana-mana.
Setelah seluruhnya dirasa telah selesai, maka dilanjutkan dengan menutup casing. Dan perlu hati-hati untuk agar tetap meletakkan seluruh baut yang ada dan jangan sampai tertinggal satupun, demi menjaga kekuatan casing dalam melindungi motherboard kita. Di sini akan saya cepatkan saja karena di sini hanya tinggal pemasangan baut-baut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika dirasa kita tidak berani untuk merakit komputer sendiri, lebih baik menggunakan jasa perakitannya, di mana harganya juga termasuk terjangkau untuk kalangan pelajar. Cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan video kami.